Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss Devi and friends. Today we will do a presentation. Our group consists of Farel Chandra, Septia Rizky Amelia, Andita Purnama Agripina, and myself, Ika Rama Putri. In this presentation, we will talk about some of the topics. The first is about invisible aspect of culture, the importance understanding, education system, culture shock, and cultural achievement. For the first topic, will be presented by Septia Rizky. Invisible aspect of culture. The invisible aspect of culture. Invisible culture is defined as the intangible part of culture. Example of types of invisible culture are belief systems, values, and unspoken. Budaya tak kasat mata. Budaya tak kasat mata didefinisikan sebagai bagian tak berwujud dari sebuah budaya. Contoh jenis budaya tak kasat mata adalah sistem kepercayaan, nilai, dan tak terucapkan. Example of invisible aspect of culture, yaitu contoh dari budaya tak kasat mata. Yang pertama ada values atau norma, kedua ada concept of beauty, konsep kecantikan, concept of fairness atau konsep keadilan. Yang keempat ada importance of time atau pentingnya waktu. Yang kelima ada religious beliefs atau kepercayaan keagamaan, dan yang terakhir ada rules of social etiquette atau etika sosial. The importance understanding. What is cultural awareness? Cultural awareness is being aware that cultural difference and similarities exist, while not judging people based on that. A non-judgmental mindset lets you observe cultural difference without labeling them as good or bad, or right or wrong. Why is cultural awareness important? The reason why understanding other cultures is important is that it maintains minimizing stereotypes, and understanding other cultures help us broaden our horizon. How to understanding about other cultures? Yang pertama itu ada talk to someone from a different cultural background. Berbicara kepada seseorang dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang kedua ada traveling, be more accepting, sample food from other cultures, think beyond stereotypes, and understand different geography and economic practice. Moving on to the next topic, the education system. As we know that the system is the component that work together to achieve a goal. The education system is a strategy or method used in the teaching and learning process to achieve the goal. That learners can actively develop their potential. Nah, pengertian sistem itu sendiri adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan sistem pendidikan adalah strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan, agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensinya. We look from the education system in Indonesia. The education system is divided into 3 groups. Sistem pendidikan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu education level atau jenjang pendidikan, education path atau jalur pendidikan, and types of education atau jenis pendidikan. Now, we'll start from the first education group, education level atau jenjang pendidikan.
Jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan jenjang pendidikan ini dibagi menjadi 4, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, ada primary education atau pendidikan anak usia dini yang disingkat PAUD. Pendidikan anak usia dini ini dimulai sejak anak lahir sampai dengan anak berusia 6 tahun. Nah, caranya dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani dan rohani. Tujuannya apa sih? Ya, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Second is the level of basic education atau jenjang pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang ditempuh selama 9 tahun, terdiri dari SD atau sekolah dasar selama 6 tahun dan SMP atau sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Nah, jenjang pendidikan ini termasuk dalam kategori program wajib belajar. Dan the third is the level of secondary education atau jenjang pendidikan menengah, yaitu jenjang sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK yang ditempuh selama 3 tahun. And the last level of education is the level of higher education atau jenjang pendidikan tinggi. Contohnya seperti diploma, sarjana, magister, dokter, dan spesialis. Jenjang pendidikan ini diselenggarakan oleh perguruan-perguruan tinggi. We will go into the group of the second education system, education path atau jalur pendidikan. Nah, definisi jalur pendidikan merupakan wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan ini terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Formal education is education held in the school, diselenggarakan di sekolah-sekolah. Pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Selanjutnya adalah pendidikan non-formal yang terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, contohnya seperti Taman Pendidikan Al-Quran yang disingkat TPA, sekolah minggu yang diselenggarakan di semua gereja, maupun seperti kursus-kursus musik atau bimbingan belajar lainnya. Nah, yang terakhir yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan terbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Nah, sistem pendidikan yang ketiga yaitu jenis pendidikan. Jenis pendidikan ini dikelompokkan berdasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Kita coba lihat yang pertama ada pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan dasar dan menengah yang selama ini kita ketahui. Pendidikan umum mengutamakan perluasan pengetahuan dan diperlukan oleh para peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan umum di Indonesia kita kenal sebagai SD, SMP, dan SMA. Kemudian yang kedua ada pendidikan kejuruan. Nah, pendidikan ini merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan pendidikan terutama untuk bekerja dalam bidang-bidang tertentu. Pendidikan kejuruan ini memiliki berbagai macam keahlian, contohnya seperti jurusan akuntansi, belajar tentang cara membuat konsep neraca, debit kredit, laporan keuangan, dan lain-lain. Ada juga contohnya tata boga, diajarkan cara memasak, menghitung takaran gizi pada makanan, serta penyajian makanan dan lain-lain. Next ada pendidikan akademik, merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana. Untuk pendidikan ini diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenjang pendidikannya yang ada itu S1, S2, dan S3. Selanjutnya ada pendidikan vokasi, merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dalam keahlian tertentu. Nah, untuk pendidikan ini maksimal jenjangnya itu diploma 4 atau setara dengan program sarjana S1. Contohnya seperti AMD keperawatan, AMD kebidanan, atau AMD analis kesehatan, dan lain-lain. Next ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan ini mempersiapkan pendidikan untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan, pengetahuan, dan pengalaman terhadap agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Jadi untuk pendidikan ini memang dikhususkan untuk orang yang nantinya mengabdi kembali kepada masyarakat.
mengajarkan ilmu agama dan juga ilmu agama di masyarakat. Yang terakhir ada pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Pendidikan khusus ini bisa berdiri sendiri atau gabung dengan sekolah biasa. Pendidikan khusus ini menjadi satu kesatuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dalam membentuk sekolah SLB atau sekolah luar biasa yang memang dikhususkan untuk anak-anak tertentu. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk topik selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Culture shock. What is culture shock? Culture shock or adjustment occurs when someone is cut off from familiar surroundings and culture after moving on traveling to a new environment. Culture shock can lead a flurry of emotion including excitement, anxiety, confusing, and uncertainty. Gegar budaya atau culture shock di mana ketika seseorang yang tidak asing lagi dengan lingkungan lamanya lalu berpindah ke lingkungan yang baru. Gegar budaya dapat menyebabkan emosi berupa perasaan cemas, kegembiraan, membingungkan, dan ketidakpastian. Umumnya, culture shock yang dialami pertama kali adalah proses berkomunikasi. Pengalaman berbicara bahasa asing tidak di negara aslinya akan sangat berbeda ketika mempraktikannya langsung di negara aslinya. The first stage of culture shock. The first one is honeymoon stage. The first stage is commonly referred to as the honeymoon phase. That is because people are thrilled to be in their new environment. They often see it as an adventure. Tahap pertama biasa disebut dengan fase bulan madu karena orang-orang senang berada di lingkungan baru mereka dan mereka sering melihatnya sebagai petualangan. The second is the frustration stage. At this stage, a person will begin to experience frustration. Often it is due to the transition from the happy honeymoon stage to the negotiation stage, where more difficult begin to attack repeatedly. Pada tahap ini, seseorang akan mengalami frustasi, seringkali karena transisi dari tahap honeymoon atau bulan madu yang bahagia ke tahap negosiasi, di mana kesulitan mulai menyerang berulang kali. Next is the adaptation stage. The adaptation stage is often gradual as people feel more at home in their new surroundings. The feelings from the frustration stage begin to subside as people adjust to their new environment. Tahap adaptasi ini seringkali orang-orang merasa lebih betah di lingkungan baru mereka. Perasaan dari tahap frustasi mulai mereda saat orang menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. The last is the acceptance stage. During the acceptance stage, travelers have the familiarity and are able to draw together the research they need to feel comfortable. Selama tahap ini, orang-orang sudah tidak asing lagi dan mereka juga sudah merasa lebih nyaman dengan lingkungan barunya. Example of culture shock. One major culture shock for foreign visitors to Indonesia will be the food culture. Almost of Indonesian food are typical spicy, and some traditional concepts are eating without any utensil on hand. Saya akan menjelaskan tentang cultural adjustment. Saya Farchandra Adriwijaya, and cultural adjustment is a dynamic process that aims to change individual behavior so that more appropriate relationship exists between the individual and his environment. Adjustment creates pleasant relation and solve conflict. Dalam bahasa Indonesia, cultural adjustment adalah serangkaian proses dalam penerimaan budaya yang asing bagi seseorang, dan proses ini bersifat dinamis yang merubah perilaku dan kebiasaan individu dengan lingkungannya sehingga tercipta pola relasi yang menyenangkan yang dipacu oleh penyelesaian konflik dari tahap sebelumnya.
adjustment atau penyesuaian itu seringkali didasari oleh keinginan sendiri. Namun, biasanya keinginan itu adalah hasil dari faktor determinan atau disebut dengan determinant adjustment. Nah, apa sih faktor determinan itu? Faktor determinan itu adalah faktor yang mendukung, mempengaruhi, atau juga memberikan dampak ke individu tersebut pada saat proses adjustment culture. Apa saja ya kira-kira ya? Yang pertama adalah kondisi fisik, yaitu mencakup kebugaran, postur, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kedewasaan intelektual, semisal pengetahuan, logika, nalar, dan lain sebagainya. Yang ketiga merupakan situasi psikologis seperti pengendalian emosi, kepercayaan diri, mental health, dan lain sebagainya. Yang keempat, kondisi lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan pergaulan. Yang kelima adalah faktor culture. Di dalamnya, semisal faktor culture, ada kepercayaan, ada agama, ras, dan lain sebagainya. In our personal adjustment process will vary according to your adjustment determinants level, mulai dari physics, intellect, emotion, environment, and culture, and also your strategies and your past experience. Nah, pada slide ini kita akan melihat tahapan-tahapan pada adjustment process atau proses penyelesaian diri. Dalam konteks adjustment process diilustrasikan secara apik oleh Gullahorn dan Gullahorn dengan kurva W-nya yang secara sekilas kita dapat melihat ada kelima titik atau kelima fase, di mana honeymoon, initial adjustment, serta acceptance and integration adalah fase positif. Sementara culture shock dan mental isolation adalah fase negatif. Dalam fase pertama, yaitu fase honeymoon. Sebelum lanjut, disclaimer dulu ya. Mohon untuk tidak dilihat honeymoon dalam perspektif dan makna dalam pernikahan. Namun di sini saya jabarkan dalam konteks culture adjustment, meskipun artinya serupa. Honeymoon adalah ketika titik di mana seseorang memasuki lingkungan culture yang baru dan dia merasa senang tiada tara, atau pada intinya dia merasa positif. Saat dia merasa positif dan always be happy. Biasanya di fase ini yang terdapat adalah rasa excited dan very happy. Untuk fase kedua, fase culture shock atau gegar culture, gegar budaya. Tahap ini seseorang mulai menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan dan pada lingkungan barunya, dan sehingga dia merasa tidak nyaman untuk tinggal di lingkungan barunya karena tidak sesuai dengan ekspektasi dari apa yang dia bawa di awal dia baru memasuki lingkungan barunya. Dan terdapat di sini yaitu rejecting and regretting. Untuk fase selanjutnya, initial adjustment. Di tahap ini, seseorang sudah mulai menerima hal-hal yang tak disukainya tadi, sehingga yang tadinya tidak menyenangkan sekarang menjadi lebih menyenangkan dan dia berusaha menjalani hari-harinya, menjalani aktivitasnya dengan enjoy. Lalu yang keempat, mental isolation, yaitu fase di mana seseorang mengalami penurunan semangat lagi yang bahkan penolakan keadaannya semakin menjadi-jadi, sehingga bisa menimbulkan frustasi dan homesick atau rasa kangen akan kampung halamannya. Lalu yang fase terakhir yaitu acceptance
and integration, atau penerimaan dan integrasi, yang mana ini adalah happy endingnya. Di tahap ini, dia telah menemukan kenyamanannya kembali, dan mungkin dalam tahap ini, seorang telah menemukan trik mengatasi masalah-masalah yang ada pada lingkungan barunya, dan menemukan kembali sisi indah dari tempat barunya tersebut. Namun perlu diketahui bahwa tidak setiap orang dapat melewati kelima tahapan ini, apalagi saat di fase mental isolation, yang menjadikan kebanyakan orang tak betah dan kembali pada daerah asalnya. Contoh untuk cultural adjustment ini dalam prosesnya yaitu bila ada seorang WNI pindah ke USA yang berkunjung dan menetap lama di USA, dia mengalami proses pertama yaitu excited sekali untuk tinggal di USA. Dari modern culture-nya, emang mulai dari fasilitas-fasilitasnya, mulai dan bertemu dengan mungkin dengan native speaker yang punya attitude yang tinggi ya. Jadi lain sebagainya, sehingga dia merasa excited. Lalu dia sadar untuk proses kedua ini, dia sadar kalau harga kebutuhan di sana, harga barang-barangnya atau biaya hidupnya di USA itu mahal. Apalagi saat kalau dia ketemu native speaker yang sangat menyebalkan atau attitude-nya nggak baik banget deh. Nah, setelah dia menemukan hal-hal yang nggak membuat dia nyaman, lalu dia ke tahap setelahnya, yaitu pada tahap initial adjustment, yaitu mulai menerima, mulai bisa membiasakan diri dengan hal-hal tadi yang membuat dia shock, membuat dia terkejut lah dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, lalu tibalah di fase keempat ini, yaitu fase mental isolation, di mana titik ini adalah titik yang tidak menyenangkan dan dia merasa frustasi dan feel homesick, sangat rindu kampung halamannya, sangat rindu Indonesia, sehingga dia merasa tidak betah untuk lanjut tinggal di USA dan ingin sekali kembali ke Indonesia. Namun jika dia dapat melewati fase ini, mental isolation, maka setelahnya dia selang berjalannya waktu mulai bisa membiasakan dirinya kembali untuk menerima serta akhirnya betah untuk tinggal di USA dan tinggal nyaman di sana. Intinya pada tahap terakhir ini adalah acceptance and integration. Dan itu merupakan sebuah contoh yang dihadapi seseorang dalam culture adjustment. Untuk di sini, ini adalah proses rangkaian adjustment ya, yang telah disampaikan pada slide sebelumnya. When honeymoon, while you newcomer and have many expectations positive of it, and culture shock are result of in total immersion in a new culture, and then initial adjustment, the third phase. This is activities are begun to accept and not become the major problem. And then the fourth phase is situation where the newcomers will feel frustrated and something lose the self-confidence result. And the last, well, acceptance and integration, while you start to accept the new culture. Itu dia sampai proses penyesuaian. Last and not least, the positive aspect of culture adjustment. In this past may have handled different by everyone, and each other have different time while they adapt into new culture. Seperti yang telah saya sebutkan bahwa culture adjustment itu didasari oleh determinan adjustment, dan tiap individu
memiliki perbedaan tingkat positivitas, di mana tingkat positivitas ini dapat mempengaruhi waktu seseorang dalam beradaptasi dengan culture yang baru. And the positive effects of cultural adjustment, such as opposite of what caused by culture shock, and kind of like increase self-confidence, improve self-motivation, and heighten cultural sensitivity. Okay, that brings us to the end of our presentation. Thank you for all my friends. If anyone has question, feel free to ask now. We will do our best answer. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.